Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi ilmu yang bermanfaat sebagai bekal bagi kita, lentera bagi kita dalam perjalanan menuju kampung akhirat. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita telah sampai pada hadis yang ke berapa? 15 atau 16? 15 ya. Kemarin libur. Baik. Kita telah sampai hadis yang ke-15, yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik, berbicara yang baik, atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Hadis ini hadis yang sangat agung, hadis yang sangat penting, terutama dalam masalah akhlak dan adab. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhar, dan beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Terhitung ada sekitar 5.374 hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karenanya, siapapun yang mencela atau menghina, apalagi mengkafirkan, melaknat para sahabat, terkhusus yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, maka ketahuilah bahwa dia adalah musuh dalam selimut yang ingin menghancurkan sendi-sendi Islam. Kenapa? Karena kalau Abu Hurairah sudah dikafirkan, Abu Hurairah sudah dicela, berarti 5.374 hadis mentah. Dan ini tujuan mereka, orang-orang yang mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ingin menghancurkan sumber-sumber Islam, pondasi-pondasi Islam. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah penting. Faedah yang pertama adalah bahwa sumber semua kebaikan dan sumber akhlak yang mulia adalah iman. Makanya Nabi SAW mendahului dulu dengan apa?
siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Sebelum menganjurkan untuk berbicara yang baik, sebelum menganjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga, sebelum menganjurkan kepada berbuat baik kepada tamu, Nabi mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sumber kebaikan dan sumber akhlak yang baik adalah iman. Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran sering disebut iman, bahkan sering dijadikan sebagai panggilan oleh Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan itu banyak Pak, ada sekitar 90-an lebih, ya 96 kalau tidak salah, ya ayat-ayat yang didahului dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan kepada kita menunjukkan bahwasanya sumber semua kebaikan itu adalah iman. Sumber kebahagiaan adalah iman. Sebab iman itu kalau sudah mengakar dengan baik, dia akan membuahkan ibadah yang baik, dia akan membuahkan akhlak yang baik. Kalau imannya baik, maka insya Allah ya dia akan semangat untuk sholat, dia akan semangat untuk puasa, dia akan semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Tapi kalau imannya saja rusak, maka dia akan malas untuk beribadah dan terjerumus di dalam dosa. Itu sudah matematika. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk selalu mengevaluasi iman kita. Kata beliau alaihi salatu wassalam, innal imana la yahlaku kama yahlaku thawb, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iman itu seperti baju, dia bisa luntur, seperti baju juga luntur. Kita kalau punya baju, awal beli Masya Allah masih kinclong warnanya, tapi lama kelamaan dipakai warnanya sudah berubah. Begitu pula dengan iman. Dengan banyaknya fitnah-fitnah dunia, syubhat, syahwat, sehingga yang tadinya mungkin semangat ibadah akhirnya malas, berubah-ubah. Lalu kata Nabi, fas'alullah an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan kalian. Karena iman manusia itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara dalilnya adalah surat Al-Anfal ayat 2, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, maka iman mereka bertambah. Ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Bagaimana bertambah? Bertambah kalau dengan ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau kita ngaji ilmu agama seperti ini, kalau kita rajin sholat, kalau kita rajin berpuasa, kalau kita sedekah, membaca Quran, zikir kepada Allah, hati itu, iman itu akan bertambah. Makanya kita rasakan saat imannya itu bertambah, kita merasakan ketenangan. Coba antum kalau pas bulan Ramadan, apalagi kalau pas bisa umroh di Mekah, di Madinah, itu rasanya nyaman gitu. Karena iman lagi naik. Tapi kalau kita jauh
dari Allah Subhanahu wa taala, terjerumus dalam maksiat, ya, lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah ke masjid, terjerumus dalam dosa, maksiat, ya, maka hati pun akan sumpah. Berarti iman lagi ya turun, ngedrop. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Oleh karenanya kita harus senantiasa mengontrol iman kita, menyiram ya pohon keimanan kita. Kalau pohon saja nggak disiram bisa kering, bahkan mati. Kayak sekarang banyak kekeringan nih, sehingga sudah ada himbauan dari pemerintah untuk ya sholat istisqa, sholat minta hujan, ya, disyariatkan sholat istisqa ketika kemarau yang panjang, kekeringan, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pohon saja, tanaman saja kalau nggak disiram kering, kalau nggak kena hujan kering, bahkan bisa mati. Begitu juga dengan iman. Iman itu kalau nggak disiram dengan ilmu, tidak disiram dengan amal saleh, maka dia akan mengering, ya, melemah, bahkan kemudian mati tanpa kita sadari. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk menyiram pohon keimanan kita. Ya, jangan sampai kita lebih sayang, lebih perhatian sama HP daripada sama iman kita. HP kalau mau ngedrop, mau habis baterainya, mau dicas supaya nggak mati. Tapi iman kita, apakah ketika iman baterainya mau lemah, kita mau mencargernya? Nah ini, mencarger iman bagaimana? Ya dengan menuntut ilmu, dengan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat, ya, dengan istighfar dan menjauhi dosa-dosa. Itu cara mencarger keimanan kita. Intinya, ya, sumber kebaikan, sumber adab adalah dimulai dari keimanan terlebih dahulu. Dan menarik di sini, di dalam hadis ini, Nabi SAW menggandengkan antara iman dengan adab. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam, maka muliakan tamunya, maka muliakan tetangganya. Di sana ada iman, ada akidah, dan di sana ada adab. Ini menunjukkan bahwa antara akidah dengan adab hubungannya sangat erat. Hubungannya sangat erat. Kalau akidah kita baik, maka akan membuahkan akhlak yang baik. Kalau akidah rusak, maka akan membuahkan akhlak yang rusak. Ya, akhlak yang rusak. Jadi kalau ada orang akhlaknya rusak, ya berarti itu tanda akidahnya rusak, imannya rusak. Karena ya seperti kata peribahasa Arab, kullu ina'in bima fihi yantahu. Ya, teko itu akan mengeluarkan ya isinya. Kalau tekonya diisi air zam-zam, ya keluarnya air zam-zam. Tapi kalau diisi dengan comberan, masa yang keluar air zam-zam? Artinya hati juga demikian. Hati itu kalau dia baik, imannya baik, akidahnya baik, maka dia akan mengeluarkan dan membuahkan adab yang baik, akhlak yang baik. Tapi kalau akidahnya saja rusak, ya, kalau imannya saja rusak, maka ya dia tidak akan membuahkan kecuali akhlak yang rusak juga. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah pentingnya iman kepada Allah dan pentingnya iman kepada hari akhir. Karena digandengkan, diiringkan, disandingkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini sering, ikhwan, sering diiringkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Bukan hanya dalam hadis ini saja, dalam hadis-hadis yang lainnya pun demikian. Seperti ya dalam hadis tentang larangan wanita safar ya tanpa mahram, Nabi mengatakan
la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya, demikian juga dalam ayat-ayat Al-Qur'an sering digandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Kenapa? Kenapa kok iman kepada Allah sering digandengkan dengan iman kepada hari akhir? Enggak digandengkan dengan iman kepada malaikat atau rasul atau kitab atau takdir. Digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kata para ulama, rahasianya adalah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuahkan ar-raja. Ar-raja itu artinya harapan. Sehingga seorang bersemangat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Sedangkan iman kepada hari akhir membuahkan al-khauf. Apa al-khauf? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap mendapatkan surganya, berharap mendapatkan rahmatnya, berharap mendapatkan pahalanya, sehingga kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat melaksanakan perintah-perintahnya. Ya. Kita semangat sholat karena kita berharap mendapatkan pahala sholat. Kita mendapatkan surga, kita mendapatkan rahmat. Nah, itu namanya harapan, roja. Sedangkan iman kepada hari akhir menumbuhkan rasa takut. Takut disiksa di neraka, takut dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah SWT, ya, dan lain sebagainya. Dan dua ini, ar-raja wal khauf, adalah dua pilar penting dalam ibadah. Kita dalam beribadah kepada Allah itu memang harus memiliki dua ini, yaitu berharap dan takut. Ya, berharap dan takut, ada keseimbangan, Pak. Jangan sampai kita cuma berharap tapi tidak takut, akhirnya meremehkan dosa. Bagian orang meremehkan dosa, alasannya apa? Cuma berharap, Allah gampang, maha apa? Pengampun, Allah maha luas rahmatnya, ya, gampang dosa, ntar puasa Asyura, puasa Arafah beres. Nah, ini hati-hati, ini berarti dia cuma berharap tapi enggak takut. Tapi juga jangan takut saja tanpa berharap, sehingga kita frustasi dari rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang itu hanya membaca ayat tentang ancaman, membaca ayat tentang neraka. Akhirnya apa? Ya, dunia yang begitu luas akan apa? Sempit. Ya, merasa frustasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa semua manusia ini jelek, semua manusia ini bakal masuk neraka dan lain sebagainya, sehingga dia tidak ada harapan kepada Allah SWT. Ini paham Khawarij yang seperti ini. Paham Khawarij, sehingga menjadikan kita frustasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, putus asa dari rahmat Allah. Makanya seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus bisa menggabung antara dua hal ini. Berharap sekaligus dia juga takut. Jangan berharap saja tanpa takut, jangan takut saja tanpa berharap. Makanya di dalam Al-Quran itu kan sering, ya, kalau kita perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menceritakan tentang surga, Allah ceritakan setelahnya tentang neraka. Ya, bukan surga saja gitu, enggak, atau neraka saja, enggak. Setelah surga pasti cerita tentang neraka. Kalau bercerita tentang neraka, setelahnya bercerita tentang surga. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Ya, supaya ada keseimbangan. Kata Imam Ahmad, ya, ar-raja wal khauf, berharap dan rasa takut itu seperti dua sayap burung. Dua sayap burung. Bagaimana burung akan bisa terbang
kalau salah satu sayapnya apa? Patah. Nggak mungkin. Baik. Yang ketiga, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran berbicara yang baik atau diam. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik, atau daripada mengatakan yang bohong atau yang kotor, mendingan diam. Jadi kita dianjurkan untuk mengatakan yang menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan anak Adam itu masuk neraka gara-gara lisannya. Aksaru khotaya bani Adam fi lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya, karena lisannya diseret ke neraka gara-gara omongannya. Makanya sebagian ulama sampai ada nulis buku ya, Hasaidul Alsun, kamus dosa-dosa lisan, daftar dosa-dosa lisan. Banyak, fatwa tanpa ilmu, dusta, ghibah, namimah, ya, apalagi syirik, ya, bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Ya, menyakiti, menghina orang, menggelari orang, ya, dan lain sebagainya, memfitnah dan lain sebagainya, itu semuanya adalah dosa-dosa lisan. Maka kita harus berhati-hati menjaga lisan kita, ya, menjaga lisan kita. Kata para ulama, menjaga lisan, menjaga ucapan itu adalah dengan memperhatikan 4 hal. 4 hal. Pertama adalah memperhatikan niat kita. Ketika kita berbicara, niat kita ini baik apa tidak? Karena innamal a'malu bin niat. Seindah apapun kata-kata kita, tapi kalau niatnya saja rusak, nggak ada artinya. Orang munafik itu kalau ngomong, ya, wow, menawan Pak kata-katanya, tapi nggak ada artinya, karena niatnya adalah rusak. Yang kedua, kita harus memikirkan omongan kita ini baik atau buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi, dicintai oleh Allah, ataukah malah dimurkai oleh Allah. Makanya tadi Nabi mengatakan falyakul khairan. Ya, berucaplah yang baik. Jangan sampai malah kita berucap ucapan-ucapan yang dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Ya, sehingga malah menjadikan kita terjerumus dalam neraka. Kalau memang kita mau mengatakan yang kotor, mendingan diam. Itu lebih selamat. Makanya Nabi bersabda, man somata naja, siapa yang diam, dia selamat. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, orang kalau mau berbicara itu harus difikirkan tentang apa? Apa namanya? Ya, kasar atau lembutnya. Jadi kadang omongan itu baik, tapi kalau disampaikan dengan kasar, jadinya nggak baik. Maka hendaknya bagi kita untuk memperhatikan, sampaikan ucapan kita itu dengan lemah lembut. Maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan memperindahnya. Jadi misalkan nih nyuruh orang sholat, bagus, tapi kalau sambil marah-marah, ya, atau omongannya kasar, keras, ya, orang malah nggak mau, malah bubar, malah berantem. Gitu. Yang keempat, hendaknya kita memperhatikan dampaknya. Apakah dampaknya positif ataukah malah menimbulkan bahaya? Kadang mungkin niat kita baik, omongan kita baik, ya, sudah disampaikan dengan lemah lembut, tapi jika menimbulkan ucapan tersebut menimbulkan madharat yang lebih besar, stop, jangan.
Karena dalam kaidah syariat Islam itu tidak boleh mengingkari kemungkaran jika menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Karena agama ini dibangun di atas kemaslahatan dan menolak kerusakan. Yang berikutnya di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga. Tetangga kita. Apa patokan tetangga? Apa batasan tetangga itu? Ada sebagian ulama yang mengatakan batasan tetangga itu 40 rumah. Jadi kalau 40 rumah samping kanan kita itu berarti tetangga, 40 rumah samping kiri kita, 40 rumah depan kita, belakang kita, itu berarti masih tetangga. Ada lagi yang mengatakan patokan tetangga itu kalau sholatnya masih satu masjid, masih satu masjid, itu berarti tetangga. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwa patokan tetangga itu tidak ada batasannya, dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adat. Selama masyarakat menganggap itu tetangga, ya berarti tetangga. Jadi nggak ada batasan harus 40 rumah, karena itu beda-beda. Di sebagian tempat mungkin jauh antara satu dengan yang lain. Ada sebagian tempat mungkin nggak bisa diperlakukan seperti itu. Dan ini sesuai dengan kaidah dalam fikih, di mana dalam kaidah fikih itu disebutkan sebuah hukum yang tidak ada ketentuannya dalam syariat maka dikembalikan kepada adat urf. Contoh misalkan kewajiban memberi nafkah, kan suami wajib memberi nafkah, tapi kan nggak ada ketentuannya harus ngasih berapa nominalnya, harus ngasih uang berapa seorang suami kepada istrinya, kan nggak ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Urf, adat, dikembalikan kepada adat. Adatnya 100.000 ya 100.000 yang berlaku. Adatnya 2.000 ya 2.000. Zaman dulu Pak, zaman buyut kita 2.000 cukup, kan? Nah, artinya apa? Itu berbeda-beda, berkembang dengan perkembangan zaman. Demikian juga dengan patokan tetangga. Dan tetangga ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sampai-sampai Nabi pernah mengatakan, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik sama tetanggaku, sampai-sampai aku mengira tetangga itu nanti jadi ahli waris. Seperti anak, bapak, istri, suami gitu ya. Sampai-sampai Nabi mengira ini bakalan dijadikan sebagai ahli waris. Dan berbuat baik kepada tetangga yang paling inti itu adalah 4. Pertama, berbuat baik sama tetangga. Baik dengan tutur kata kita, kalau ngomong yang baik sama tetangga. Baik dengan perbuatan, ngasih hadiah, oleh-oleh. Mungkin antum habis mudik, habis umroh, jangan lupa ngasih tetangga. Yang kedua, tidak menyakiti tetangga. Tidak menyakiti tetangga. Terutama omongannya, nyelekit kadang. Lisan kita tadi. Hati-hati. Dulu Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya, tapi omongannya sama tetangga pedes, wahai Rasul." Apa kata Nabi? Gak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Hati-hati. Betapa banyak orang-orang yang soleh, rajin sholat, rajin puasa, tapi dia masuk neraka gara-gara apa? Buruknya akhlak dia kepada sesama manusia. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah, berbuat baik kepada tetangga itu adalah dengan ramah. Kalau ketemu senyum, ramah, salam, nyapa. Nah ini kadang-kadang kita ini terutama kalau di kota, apalagi di komplek, nggak kenal sama tetangga. Nah, jarang ketemu, jarang nyapa sama tetangga. Yang keempat, sabar menghadapi kekurangan tetangga.
Namanya tetangga itu juga, ya pasti ada kekurangannya, ada kesalahannya. Nggak mungkin baik semuanya terus nggak ada masalah, itu nggak mungkin, pasti ada. Mungkin ayamnya masuk ke rumah kita kemudian misalkan, ya mungkin dia nyetel, entah nyetel musik, entah nyetel murotal, kemudian apa, ganggu kita yang lagi apa, sakit atau lagi istirahat, ya mungkin dia parkir sembarangan, ya kan, mungkin ya dia bangun rumah, materialnya, pasirnya menghalangi, ya menghalangi rumah kita dan lain sebagainya, sehingga sering terjadi apa, gesekan, konflik antara tetangga, ya. Maka kita harus sabar menghadapi kekurangan. Nggak ada yang sempurna, nggak ada tetangga yang sempurna. Menarik, pernah ada seorang datang kepada Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Wahai Imam, saya pengen ya cari tetangga yang baik, nggak pernah mencela saya, nggak pernah menghibah saya, nggak pernah mengfitnah saya. Oh ada, katanya, ada. Ya, dibawa sama Imam Al-Auza'i ke kuburan. Kuburan. Nah di sini nih, ya nggak bakalan ada yang menghibah, nggak bakalan ada yang mengfitnah, nggak bakalan ada yang mencela kamu. Aman, ya. Saking amannya, serem sama anda. Baik. Yang terakhir di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk berbuat baik kepada tamu. Berbuat baik kepada tamu. Jadi kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, hendaknya bagi kita untuk memuliakannya, ya, memuliakan dia. Dan ini adalah akhlak para yang mulia, akhlak para nabi dahulu, bahkan akhlak orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu mereka sangat memuliakan tamu. Jadi ini kita jangan kira semua orang jahiliyah itu akhlaknya buruk, itu enggak. Makanya Nabi mengatakan apa? Aku diutus untuk menyempurnakan. Artinya apa? Ada yang baik-baik, tapi perlu disempurnakan. Ya, ada. Di antara akhlaknya orang jahiliyah dahulu yaitu apa? Mereka sangat memuliakan tamu. Oh, Masya Allah Pak. Kadang kalau ada tamu itu memang saya perhatikan sampai sekarang orang Arab itu kalau tamu sangat dimuliakan. Wow, disembelahin apa? Kambing, sembelahin unta gitu kalau ada tamu. Ya, kita boro-boro nyembelihkan kambing, nyembelihin ayam aja mikir-mikir. Ya, nah, luar biasa. Mari perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Az-Zariyat, ya, ayat 24 sampai 27 itu. Kata Allah SWT, faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin sami faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Tatkala tamu-tamu itu datang kepada Ibrahim, ini malaikat menjelma manusia bertamu kepada Nabi Ibrahim. Tatkala tamu itu datang kepada rumahnya Ibrahim, apa? Faragha, segera, bukan nanti-nanti, segera langsung ke istrinya. Faja'a bi ijlin samin, dia datang dengan daging, ya, kambing, bukan, sapi yang masih muda. Artinya masih apa? Empuk dagingnya. Samin itu yang gemuk, bukan cari yang kurus tinggal tulangnya tok gitu, enggak. Cari yang masih muda, yang empuk, kemudian yang banyak dagingnya. Kemudian faqarrabahu ilaihim, Nabi Ibrahim apa? Mendekatkan, menawarkan, ala ta'kulun, silahkan makan. Jadi dia melayani sendiri, dia yang melayani, ya. Jadi salah satu bentuk memuliakan tamu itu kalau tuan rumah yang melayani, ya. Juga tadi dia yang nawarkan, mempersilahkan. Nah kadang-kadang tamu itu kalau belum dipersilahkan ya nggak enak juga, ya kan. Mau makan belum dipersilahkan, ya. Nah kalau di kita perlu tamu itu dipersilahkan terus ditinggal sebentar. Nah itu perlu juga.
karena biasanya malu-malu dia. Nah, pas buruan ditinggal, habis gitu aja. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.